tangan kanannya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Masih tatap mata saya, 1, 2, 3. Pegang dagunya. Mabu, saya suruh pegang dagu bukan pegang dahi. Ya kan? Apa kurang sarapan? Nanti masih ada lagi besok. Kita ngomongin benar, ya. Jadi ya, tapi semuanya, ya, hampir 90% ya menara anugerah kopla. Saya suruh pegang dari dua. Saya cuma pegang dari dua. Baik, kalian lanjut ya. Baik. Melakukan pelatihan personil dan penghuni. Alhamdulillah kembali gedung menara anugerah itu telah melaksanakan kegiatan amanat peraturan gubernur satu hari. Ya, hari ini kita melaksanakan pelatihan personil orang bisa karena biasa, betul nggak? Fungsinya apa sih untuk latihan? Ya jangan sampai ya. Nah, jadi kegiatan ini yang kita lakukan ini untuk latihan orang bisa karena biasa. Jadi nggak perlu lagi tuh panik, kaget apa yang harus dilakukan pada saat terjadi resiko kebakaran atau gempa. Itu biar nggak panik, ya Bu ya. Nah, cara untuk menghilangkan kepanikan adalah dengan cara latihan. Pernah panik? Dalam rangka apa tuh panik itu? Iya tahu kalau bubuk panik, maksudnya pernah panik dalam hal apa tuh? Siapa namanya tuh? Bukan dong, masternya udah aman juga. Dompet tinggalan, panik. Isi itu dia. Tuh, jadi panik. Kecelakaan. Oke, jadi panik tuh, jadi trauma. Tadi tuh, panik tuh. Ya. Dompet ketinggalan itu panik juga Pak. Ya, handphone saya tuh panik tuh Pak kalau handphone saya ketinggalan. Balik lagi mendingan, ya kan? Iya daripada dibaca istri berantem. Tapi alhamdulillah handphone saya nggak pernah di password. Dua. Iya, handphonenya 2 soalnya. Baik, siap lagi ya lanjut ya. Ya, pelatihan personil yang melakukan pelaksanaan pemadaman tahap awal tadi dengan cara mempergunakan apa tidak mampu lakukan pemadaman dengan mempergunakan sistem yang ada di sini, salah satunya dengan hidran. Nah, hidran yang ada di sini ya, hidran box tuh, IHB-nya ya. Ada berapa sih Pak di Menara Anugerah Indonesia setiap lantai hidrannya ada berapa? Ada 1. Di setiap lantai ada 1. Betul Pak 1? Yakin? Emangnya? Hah? Bukan, maksud saya ini biar teman-teman semua tahu ya. Di setiap bangunan gedung, baik itu di hunian, baik itu di office, baik itu di mall, baik itu di hotel, baik itu di rumah sakit ya. Kalau dinyatakan kalau Menara Anugerah kembali untuk instalasi hidran box ya, warnanya merah tuh Pak. Ya, di setiap lantai itu 1, betul? Ada 1. Lo lihat 1 ya. Di dalam peraturan gubernur
nanti dibaca saja. Jadi minimal, oke, diambilnya tuh Pak. Terusnya tangga darurat di gedung ini ada berapa tuh? 2. Jadi minimal Pak, minimal harus 2. Gak boleh ada 1 tuh Pak. 2. Pergubnya mengatakan itu. Lagi-lagi bukan damkar, pergub mengatakan itu. Jadi minimal 2. Baik dari sistem proteksi, sarana jalan keluar, sarana penyelamatannya itu. Jadi harus ada 2, minimal 2. Ya. Berkoordinasi dengan dinas dan instansi terkait dalam pencegahan, pemadaman dan penyelamatan. Segera hubungi pemadam kebakaran bila mana terjadi resiko kebakaran atau bencana lainnya. Nah, pelaksanaannya dan tugas dari fungsi MKKG harus dilaporkan kepada dinas. Dalam hal ini dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Jelas ya. Satu kali dalam 1 tahun. Ini terlihat. Bapak Ibu ya, kembali gampang banget sekarang di browsing saja Peraturan Gubernur 143 tahun 2016. Tulis aja, klik aja, gampang kok sekarang. Bisa dijawab. Pasal 29 ayat 1 dan 2. Jelas. Itu ya. Laporan sebagaimana dimaksud dapat dijadikan bahan acuan dan pertimbangan untuk mendapatkan sertifikasi keselamatan kebakaran gedung. Tapi ini sebetulnya bukan untuk ranah dari teman-teman. Ya. Bentuk laporan terhadap pelaksanaan fungsi bangunan sebagaimana dimaksud paling sedikit harus memuat sebagaimana tercantum dalam laporan Peraturan Gubernur 143 tahun 2016. Oke. Nah ini saja Pak. Struktur organisasinya. Ya, ada ya Pak struktur organisasi di sini. Ya. Pertama adalah penanggung jawabnya. Pertama kepalanya adalah seorang fire safety manager. Ada penanggung jawab, ada kepalanya, pasti ada wakilnya. Karena yang di dalam notabene-nya selalu mengandalkan satu orang saja. Itu, ya. Nah, wakil kepala, sekretaris dan penanggung jawab lantai atau floor warden. Pendukungnya adalah, ya, ada minimal harus ada regu pemadam kebakaran, regu komando evakuasi, regu komunikasi, ya, regu pengamanan barang berharga atau dokumen, ya, regu penolong pertama kecelakaan dan regu keamanan dan teknisi. Kita tidak akan secara tuntas kembali, ya, melakukan saya memberikan satu persatu penjelasan ini. Yang saya akan lakukan adalah yang Pak mohon izin ya kembali terkait dengan tugas road warden atau penanggung jawab lantai. Apa sih yang harus dilakukan pada saat terjadi kebakaran? Itu dia Pak ya. Nah ini strukturnya, ya metriknya, ya. Nggak perlu cuma seperti ini banget, gitu Pak. Yang paling tidak ada struktur organisasinya, ya. Ini Pak. Pertama adalah kembali memimpin operasi pemadaman tingkat awal dan penyelamatan jiwa. Tugas dari seorang floor warden, tugas dari seorang kepala peran kebakaran lantai. Nah, floor warden itu, ya, besok untuk kegiatan nih. Nggak tahu kami jamnya jam berapa. Ya, kita tidak kasih tahu jamnya jam berapa. Tapi yang pasti besok, insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan. Ya. Nah, ini tugas dari floor warden karena besok kita akan latihan. Ini harus bisa mengakomodir dari setiap lantainya. Pertama, karena potensinya nih Pak, ya. Walaupun ini ada latihan, potensi bahayanya masih tetap ada. Betul kan? Apakah teman-teman harus tahu jumlah dari seluruh penghuni atau bangunan di setiap lantai? Yang wanitanya ada berapa, yang prianya ada berapa, yang mohon maaf, mohon izin, yang berpelakuan khusus kan mungkin ada, ya, atau penyandang disabilitas atau apa itu ya.
atau yang punya penyakit riwayat gitu. Karena ya kerap nih Pak, kembali kemarin baru terjadi ya pada waktu saya melakukan evakuasi, general evakuasi, full evakuasi di, saya tidak menyebutkan gedungnya ya, di salah satu kawasan ya, di tempatnya di SCBD ya, gedung tinggi di atas 42 lantai. Di situ tenannya adalah salah satunya adalah layanan OJK. Jadi itu di silent Pak, di silent. Akibat dari itu semua sistemnya mati kan. Karena kita mau orang evakuasi, sistemnya mati, dan di lantai itu juga mati sistemnya, dia tidak bekerja karena dia melakukan apa izin ya, trading ya Pak, macam kayak trading yang memang harus jalan terus gitu. Akibat dari itu impactnya atau dampaknya ya, itu rugi berapa M lah gitu ya, dituntut tuh Pak pengelola gedungnya atau BM-nya atau AM-nya atau ininya. Jadi minimal ya ada yang harus kita kasih tahu itu tadi. Contoh kembali ya, kalau orang yang berperlakuan khusus yang punya riwayat kasih tahu, jadi jangan sampai. Pernah juga Pak ya, pernah juga, ini beneran saya bercerita yang real karena saya yang memang sering melakukan kegiatan ini ya, di salah satu gedung di Gatot Subroto ya. Gedungnya itu dulu ditempatin oleh Raja Salman, kasih tahu dah ya gedungnya itu tempat inapnya Raja Salman itu. Akibat dari itu ya, salah satu penghuni gedungnya itu kan keguguran karena dari lantai 20 gitu Pak, turun melalui staircase ya kan, gitu, keguguran. Padahal 10 tahun menunggu kehadiran anak ya, itu dia tidak dikasih tahu, dia panik itu Pak, akhirnya keguguran itu Pak. Jadi perlu ya untuk keluarga nih ya, nanti kasih tahu gitu loh, nggak apa-apa mau bocor juga, kerja kasih tahu aja itu. Jadi orang-orang yang itu pasti bocor juga sih Pak, soalnya kadang-kadang kan saya bicara lagi real aja nih Pak, saya cuma bicara sama kamu, begitu juga kata-katanya sama. Iya kan, kesono gitu ya kan. Begitu jadi pelaksanaan simulasi itu, semuanya udah ada di S9 Yes, gitu. Jadi ini tugas dari Floor Warden ya, memimpin operasi pemadaman tingkat awal, memastikan prosedur penanganan keadaan darurat dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap personil termasuk penghuni gedung. Pak, jangan sampai ya dalam rangka kita melaksanakan kegiatan upaya pemadaman ya, lakukan sesuai dengan SOP-nya. Ada di hadapan kita ya, umumnya ya, ini adalah alat pemadam api ringan yang jenisnya bubuk kimia kering atau dry chemical powder. Nah, itu ya, ini ampuh nih Pak, ampuh banget untuk memadami. Bapak Ibu nggak usah ragu untuk memadamkan pemadaman tahap awal yang disebabkan api apa aja tuh, korsleting listrik ya, gas, logam, itu minyak, jago nih banget, jago banget. Orang tanpa berpikir panjang lakukan pemadaman dengan ini, tes mati. Lakukan sesuai dengan SOP. Akan tetapi aparat ini juga di samping mempunyai kelebihan, pasti mempunyai kekurangan. Jago baik di indoor maupun outdoor, di luar ruangan, di dalam ruangan, jago banget. Kelemahannya, kekurangannya adalah karena ini adalah bubuk nih. Kalau kita semprotkan hari ini, saya sebutkan di sini, apa yang terjadi? Putih semua, menghilangkan jarak pandang. Itu yang pertama. Putih semua nih dulu. Yang kedua,
meninggalkan residu, meninggalkan bekas. Karena ini bumbu kimia kering. Yang ketiga, merusak barang-barang elektronik, rusak. Barang-barang elektronik yang saya semprotin hari ini, ya kan? Guys, ini semua rusak. Bila mana terpapar oleh ini, idealnya itu untuk di dalam ruangan pakaikan, alhamdulillah tuh disediakan juga oleh pengarang nugra CO2 atau clean agent, tidak meninggalkan bekas. Cara penggunaannya sama. Kekurangannya hanya satu, dia tidak efektif. Dia tidak efektif di outdoor. Bukan tidak mampu, tidak efektif. Jika perlu melakukan pemadaman dengan ini, sama boleh. Harus data lebih ketat. Itu aja prinsip dasarnya. Makanya tadi saya bilang, memastikan prosedur penanganan keadaan darurat dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap personil atau penghuni gedung. Jadi jangan sampai Pak, pada saat Bapak melakukan pemadaman dengan ini bisa menjadi karena kesalahan prosedur rusak kita kemana-mana tuh. Bapak disalahkan. Gitu loh. Maksudnya seperti itu. Apalagi kalau orang dalam rangka tim medical first responder atau tim P3K kembali ya, pada saat melakukan umpamanya orang itu fraktur atau patah tulang, cukup stabilisasikan saja. Tugas kita menstabilisasikan saja. Selainnya dokter. Lanjut part 6 ya.